Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, Dr. Sufi. Sobat sehat, akreditasi bukan sekedar dokumen. Ada 5 cara penilaian dalam akreditasi yang dikenal dengan RDOWS atau regulasi, dokumentasi, observasi, wawancara, dan simulasi. Artinya adalah pada saat proses penilaian akreditasi, surveyor akan melakukan 5 hal, meliputi 1. Melihat dokumen regulasi yaitu SK, pedoman, panduan, dan SPO. 2. Melihat dokumen implementasi. 3. Melakukan observasi. 4. Melakukan wawancara kepada pimpinan, staf, pasien, atau lintas sektor, tokoh masyarakat, dan sasaran program. 5. Meminta salah satu staf FKTP, baik puskesmas maupun klinik, pasien atau sasaran program melakukan simulasi. Ini untuk membuktikan apakah di fasilitas kesehatan tingkat pertama sudah melakukan kerjakan yang ditulis dan tulis yang dikerjakan. Channel YouTube Dr. Sufi dibangun untuk itu semua. Sobat sehat, video saya yang ke-220 ini akan membahas kebersihan tangan sebagai bagian dari kewaspadaan standar PPI di FKTP. Sebelum melihat video 220 ini, saya anjurkan sobat sehat melihat video tentang PPI di FKTP pada video 212 sampai 219 dan pada video 132. Di video ini kita akan membahas kebersihan tangan. Seperti telah dibahas pada video 216 tentang ruang lingkup PPI di FKTP, kebersihan tangan merupakan pembahasan pertama dari kewaspadaan standar yang merupakan lapis pertama dari kewaspadaan isolasi. Yuk kita bahas tentang kebersihan tangan. Pertama, pengertian kebersihan tangan adalah membersihkan tangan dengan menggunakan sabun dan air mengalir bila tangan terlihat kotor atau terkena cairan tubuh, atau menggunakan cairan yang berbahan dasar alkohol atau alkohol based hand scrub bila tangan tidak terlihat tampak kotor. Adapun tujuan kebersihan tangan dianggap sebagai salah satu elemen terpenting dari PPI. Infeksi sebagian besar dapat dicegah melalui kebersihan tangan dengan cara yang benar dan dengan waktu yang tepat. Menurut WHO pada tahun 2019. Sobat sehat, kita bisa lihat gambar di video yang menunjukkan bagaimana tangan-tangan kita itu terpenuhi dengan mikroorganisme. Kita lihat di gambar 1. Tangan petugas kesehatan sering terpapar dengan bakteri patogen dari pasien dan permukaan lingkungan kerja. Bakteri patogen dipindahkan dari tangan petugas ke pasien dan atau sebaliknya, atau dari lingkungan yang terkontaminasi. Tangan yang terkontaminasi merupakan salah satu media penyebab penularan infeksi di fasilitas pelayanan kesehatan. Kebersihan tangan bertujuan untuk mencegah terjadinya kontaminasi silang dari tangan petugas ke pasien atau pengguna layanan atau sebaliknya saat melakukan tindakan aseptik atau saat memberikan pelayanan kesehatan dengan melakukan kebersihan sesuai 5 momen menurut standar PPI. Prinsip kesehatan tangan meliputi beberapa hal. Pertama, pastikan semua petugas kesehatan sudah memahami 5 momen atau waktu serta 6 langkah kebersihan tangan dan mampu melaksanakan dengan benar. Kedua, kebersihan tangan dilakukan pada 5 momen sebagaimana kita lihat pada gambar 2 tentang 5 momen untuk kebersihan tangan menurut
WHO pada tahun 2009 di video. Kita lihat gambar 2, 5 momen untuk kebersihan tangan menurut WHO tahun 2009. Ketiga, mematuhi langkah-langkah kebersihan tangan secara berurutan dengan baik dan benar. Keempat, tersedia sarana kebersihan tangan dengan air mengalir dan sabun dalam dispenser tertutup dan atau cairan berbahan dasar alkohol. Kelima, sebelum melakukan kebersihan tangan, jaga kebersihan tangan individu dengan memastikan kuku tetap pendek, bersih, dan bebas dari pewarnaan kuku dan tidak menggunakan kuku palsu. Hindari pemakaian aksesori tangan, baik jam tangan maupun perhiasan. 6. Jika terdapat luka atau lecet, maka tutupi dengan pembalut anti air. 7. Cuci tangan dengan sabun dan air mengalir bila jelas terlihat kotor atau terkontaminasi oleh bahan yang mengandung protein dan lemak. 8. Sabun cair dianjurkan di dalam botol yang memiliki dispenser. Jika menggunakan sabun batangan, maka sabun dipotong kecil untuk sekali pakai. 9. Gunakan bahan yang mengandung alkohol untuk mendekontaminasi tangan secara rutin bila tangan tidak jelas terlihat kotor. 10. Bebaskan area tangan sampai pergelangan tangan jika menggunakan baju lengan panjang atau digulung ke atas. 11. Kertas tisu sekali pakai sebagai pengering tangan. Jika tidak memungkinkan, dapat menggunakan handuk sekali pakai lalu dicuci kembali. 12. Dilakukan audit kepatuhan kebersihan tangan secara berkala. Selanjutnya kita akan bahas jenis-jenis kebersihan tangan. Pertama, membersihkan tangan dengan sabun dan air mengalir. Kedua, menggunakan cairan berbahan dasar alkohol 70%. Kemudian, bagaimana indikasi dan prosedur kebersihan tangan? Membersihkan tangan dengan sabun dan air mengalir mempunyai beberapa indikasi, yaitu indikasi cuci tangan dengan sabun dan air mengalir harus dilakukan ketika tangan terlihat kotor atau ketika akan menggunakan sarung tangan yang dipakai dalam perawatan pasien. Adapun prosedur membersihkan tangan dengan sabun dan air mengalir meliputi: pertama, pastikan semua aksesori yang menempel di tangan, baik cincin, jam tangan, tidak terpakai dan kuku harus pendek, serta tidak menggunakan perwarna kuku, kuteks, dan lain-lain. 2. Jika lengan atas sampai ke pergelangan tangan, maka sisihkan terlebih dahulu dengan menaikkan lengan atas sampai ke 2/3 tangan ke arah siku tangan. 3. Atur aliran air sesuai kebutuhan. 4. Basahi tangan dan ambil cairan sabun atau sabun antiseptik lebih kurang 2 cc ke telapak tangan. Lakukan kebersihan tangan dengan langkah seperti gambar 3 di video. Gambar 3 di video adalah cara kebersihan tangan dengan sabun dan air yang diadaptasi dari WHO Guidelines on Hand Hygiene in Healthcare, 4th Global Patient Safety Challenge, WHO 2009. Yang kedua, membersihkan tangan dengan cairan berbahan dasar alkohol atau hand rub. Adapun indikasi hand rub berbahan dasar alkohol digunakan untuk membersihkan tangan bila terlihat tidak kotor atau tidak terkontaminasi, atau bila cuci tangan dengan air mengalir sulit untuk diakses, misalnya di ambulans, home care, imunisasi di luar gedung, pasokan air yang terputus. Adapun prosedur mencuci tangan dengan hand rub
meliputi 1. Siapkan hand wrap kemasan siap pakai dari pabrik atau campuran 97 ml alkohol 70% dalam 3 ml gliserin. Jika dibuat secara massal, tidak lebih dari 50 liter per sekali pembuatan. Jika sudah tersedia produk siap pakai, maka ikuti instruksi pabrik cara penggunaannya. Kedua, lakukan kebersihan tangan dengan cairan berbasis alkohol dengan waktu 20 sampai 40 detik. Lihat gambar 4 di video. Gambar 4 adalah cara kebersihan tangan dengan antiseptik berbasis alkohol atau hand wrap. Diadaptasi dari WHO Guidelines on Hand Hygiene in Healthcare, First Global Patient Safety Challenge, WHO 2009. Selanjutnya, kita akan membahas sarana kebersihan tangan. Apa saja ya? Sarana kebersihan tangan itu meliputi pertama, wastafel dengan air mengalir menggunakan keran bertangkai, sabun cair dalam dispenser, pengering tangan, tisu atau handuk sekali pakai, dan tempat limbah non-infeksius atau penampung air atau ember yang diberi keran air dan penampung air limbah cuci tangan, sabun dalam dispenser, tisu atau handuk sekali pakai, tempat limbah infeksius. Kita lihat gambar 5 di video, contoh wastafel atau penampung air yang dipasangi keran. Hand wrap kemasan pabrik yang banyak tersedia dalam produk siap pakai. Kita harus mengikuti instruksi pabrik untuk penggunaannya. Atau siapkan alkohol tangan dengan mencampurkan 97 ml alkohol 70% dalam 3 ml gliserin. Ini dapat disiapkan secara massal, namun tidak boleh lebih dari 50 liter dalam sekali pembuatan. Berikut cara membuat hand wrap. Campurkan 97 ml alkohol 70% dalam 3 ml gliserin, dan ini totalnya menjadi 100 ml hand wrap. Demikianlah Sobat Sehat, di video 220 ini kita telah membahas kebersihan tangan sebagai bagian pertama dari kewaspadaan standar atau PPI di FKTP, baik di puskesmas maupun klinik. Sobat Sehat bisa membaca lebih rinci pada Permenkes RI nomor 27 tahun 2017 dan Pedoman Teknis PPI di FKTP tahun 2020. Kita akan bertemu di video 221 untuk membahas tentang penggunaan APD atau alat pelindung diri, hal kedua dari kewaspadaan standar di sebagai bagian PPI di FKTP. Sampai di sini dulu ya. Semoga selalu sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.